Bisa dimulai. Baik, siap Septa. Oke. Baik, sudah terkumpul 3 pertanyaan, yaitu tadi sudah ada pertanyaan dari Hendrik, kemudian dari Septa, dan dari Nindi. Saya persilakan untuk kelompok penyaji mendiskusikan ataupun mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Namun, bagi yang sudah siap untuk menjawab, saya persilakan untuk menghidupkan pelantang suaranya. Izin menjawab, moderator izin masuk. Baik, Cindy, dipersilakan. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Aulia dengan ujung NPM 49. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hendrik Firmansyah. Pertanyaannya, apakah perbedaan penyintesisan dan perujukan dan mana yang lebih baik ketika digunakan dalam pembuatan suatu makalah? Suatu karya ilmiah, Mama. Perbedaannya dapat kita lihat dari pengertiannya dulu ya. Pengertiannya itu bahwa penyintesisan itu adalah suatu tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat, atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusun. Sedangkan perujukan atau yang kita kenal sebagai pengutipan itu adalah suatu pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Nah, dari pengertian penyintesisan dan perujukan ini sudah dapat kita simpulkan bahwa mereka itu berbeda ya. Dari pengertian satu sudah jelas berbeda. Kalau penyintesisan itu memadukan berbagai informasi, mengambil berbagai informasi dari berbagai ahli itu menjadi informasi yang baru, gitu. Maksudnya kita tidak hanya mengambil satu informasi saja gitu, tapi kalau perujukan itu kita berfokus kepada satu definisi saja, satu pernyataan saja gitu. Sedangkan kan kalau penyintesisan ini banyak gitu, misalnya dari buku A, B, C. Buku A, B, C itu kita ingin membuat suatu dongeng gitu ya. Nah, dongeng ini dari A, B, C, buku A, B, C itu pasti berbeda pengertiannya. Pengertian dongeng itu berbeda. Pengertian A itu apa, B apa, siapa. Mereka walaupun intinya sama, tapi pola kalimat atau struktur kalimat itu berbeda. Nah, kita sudah mendapatkan ketiga pengertian dongeng itu dari 3 buku itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian dongeng itu seperti apa gitu. Setelah kita melihat dari ketiga buku itu namanya penyintesisan. Lalu perujukan tuh lebih ke fokus gitu, lebih fokus kepada satu pernyataan saja gitu ya, tidak lebih maksudnya. Jadi ketika kita ingin merujuk pada pernyataan buku A, itu kita mengambil dari pernyataan buku itu gitu, merujuk pada buku itu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin sudah cukup ya. Jadi hanya ada jawaban dari Cindy. Saya kembalikan pada penanya, bagaimana Henry? Apakah jawaban dari Cindy sudah dapat dipahami? Ya baik, dapat dipahami dengan jelas moderator. Terima kasih Cindy atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, sudah terjawab 1 pertanyaan, tersisa 2 pertanyaan lagi dari Septa dan dari Nindi. Bagaimana kelompok penyaji, apakah sudah siap untuk dijawab? Ya, baik, izin masuk moderator. Baik, dipersilakan Dwi Septiani. Ya, sebelumnya nama saya Dwi Septiani. Bentar, apakah suara saya terdengar dengan jelas sebelumnya? Sudah terdengar, Dwi. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya
Nama saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Septiani dengan NPM 2013041055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Septa. Pertanyaannya yaitu, adakah istilah dalam catatan kaki? Jika ada, tolong berikan perbedaan yang terdapat dalam istilah catatan kaki. Catatan kaki ini mempunyai istilah, dan itu ada istilahnya. Yang pertama itu ada ibit, yang kedua ada logit, yang ketiga ada objit. Nah, ibit itu adalah bentuk singkat dari ibidium, yang artinya sama dengan di atasnya. Ibit ini digunakan untuk catatan kaki yang tepat di atasnya. Cara penulisan ibidium yaitu ibit di bawah bagian bawah sumber bacaan yang diacu. Yang kedua yaitu logit. Logit adalah bentuk singkat dari logicitati, yang artinya tempat yang telah dikutip. Logit digunakan untuk pencantuman sumber bacaan yang sama, tetapi sudah diselingi oleh sumber bacaan yang lain. Cara penulisannya, nama pengarang logit itu ditulis tanpa nomor halaman. Yang terakhir yaitu objit. Objit adalah bentuk singkat dari opera citati, yang artinya dalam karya yang telah dikutip. Objek ini dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi halaman berbeda dan telah disisipi catatan kaki dari sumber lain. Jadi urutan penulisannya, nama pengarang objek dan nomor halaman. Penulisan singkat ibit, logit, dan objek itu dilakukan dengan menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena merupakan singkatan ungkapan umum dan ditulis dengan menggunakan huruf miring. Karena itu merupakan istilah asing. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi Septiani atas jawabannya. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zara Hamdo dengan ujung NPM 01. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Septa. Perbedaan istilah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ibit. Ibit sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya di tempat yang sama, atau catatan akhir, yang menerangkan bahwa catatan tersebut sama dengan catatan yang ada sebelumnya, atau catatan yang berbeda di atasnya secara langsung tanpa disela-sela dengan kutipan dari sumber lain. Sama saja catatan atau kutipan kedua itu berada di halaman yang sama, atau halaman yang berbeda. Apabila catatan kedua berada di halaman berbeda, maka ada tambahan nomor halaman yang dikutip. Lalu yang kedua ada objek. Objek sendiri singkatan dari opre citato, yang artinya pada karya tulis yang disebut. Objek sendiri adalah sebuah catatan kaki yang menerangkan bahwa catatan tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain. Lalu yang ketiga ada logit. Logit sendiri adalah singkatan dari loco citato, yang artinya dikutip dari tempat yang sama. Bila hendak mengutip halaman yang sama dari sumber yang baru saja dikutip atau belum diselang oleh sumber lain, maka catatan kaki cukup disingkat dengan logit. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Nabila yang telah menambahkan penjelasan dari jawaban Dwi. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Jadi tadi sudah ada jawaban dari Dwi, kemudian diperjelas lagi oleh Nabila. Saya kembalikan pada penanya, bagaimana Septa, apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator.
sudah dapat dipahami tadi dari penjelasan Dwi Septiani dan Nabila Zarah Kamdo bahwa dalam istilah catatan kaki terdapat 3 istilah tadi ya, ada ibit, locit, dan opcit. Mungkin untuk pengertiannya, jika saya simpulkan terlalu panjang, maka cuman saya sebutkan saja dari istilah yang tadi. Terima kasih ya untuk Dwi Septiani dan Nabila Zarah Kamdo. Saya kembalikan ke moderator. Klarifikasi. Oke. Baik. Sekarang tersisa 1 pertanyaan lagi dari Nindi. Bagaimana dari kelompok penyaji, apakah sudah bisa dijawab? Izin masuk moderator. Baik, dipersilakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rusi Andani dengan NPM 20130411029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indi yang pertanyaannya yakni, dalam karya tulis ilmiah, manakah sistem penulisan perujukan yang paling banyak dipakai dan apa alasan para penulis memakai sistem tersebut? Menurut saya, sistem penulisan perujukan yang paling banyak dipakai adalah catatan akhir, karena catatan akhir ini, mengapa catatan akhir ini sering dipakai? Karena cara penulisannya lebih sederhana dan sudah dimodifikasi dari catatan kaki, di mana penulisan namanya di sini contohnya ya, penulisan nama dari si penulis itu bisa disingkat, yaitu sebagai contoh Carole Fatema, di sini disingkat sebagai C. Fatema. Dan juga di catatan akhir ini volume, nomor penerbit, volume, dan nomor halaman dari buku atau jurnal atau dari bahan yang kita pakai itu dihapuskan, sehingga catatan akhir ini lebih sederhana dan lebih gampang untuk dibuat, sehingga para pembuat sehingga waktu kita membuat karya ilmiah kita tidak pusing untuk memikirkan, oh ini halaman berapa, ini nomor penerbitannya apa, ini volume yang keberapa, terus inisialnya kita bisa lebih menggunakan yang singkat-singkat, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi Susi. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin off kamera agar tidak keluar masuk Zoom. Saya Amalia Sabila Muhtar dengan ujung NPM 11, izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kita mengenai rujukan ataupun referensi yang biasa dipakai di dalam menulis itu apa. Nah, menurut saya pribadi yang paling sering dipakai terutama di Universitas Lampung itu menggunakan daftar pustaka, karena penulisan daftar rujukan atau daftar rujukan ini yang menggunakan daftar pustaka ini seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, untuk dalam daftar pustaka ini sendiri, ini meliputi nama penulis yang ditulis dengan urutan nama akhir, baru nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik, kemudian tahun penerbitan, judul termasuk subjudul, kota tempat penerbitan, dan ini merupakan urutan dari bagaimana ketika kita menulis daftar pustaka. Nah, karena itu sudah lebih jelas dijelaskan oleh kelompok penyaji, di sini mungkin saya akan memberikan contoh dari pengutipan
atau rujukan yang tidak langsung. Karena rujukan itu ada dua, rujukan langsung dan tidak langsung. Nah, kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulisan sendiri itu ditulis dengan bahasa penulisan sendiri, tanpa ada tanda kutip atau terpadu di dalam teks. Nah, artinya ketika kita mengutip dari sumber itu, kita menggunakan bahasa penulisan kita sendiri, tanpa ada tanda kutip dan terpadu di dalam teks. Contohnya itu sastra memang berbeda dengan laporan jurnalisme yang berbicara fakta. Fakta dapat ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang ada dalam sastra menyatu dalam udara. Aji Dharma 1997 halaman 1. Nah, itu kita bisa mengubahnya menjadi Aji Dharma 1997 halaman 1 mengemukakan bahwa sastra memang berbeda dengan laporan jurnalisme yang berbicara fakta. Fakta dapat ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang ada dalam sastra menyatu dalam udara. Nah, di sini artinya ada parafrase yang menggunakan bahasa sendiri. Nah, sedangkan kutipan lainnya ada kutipan yang sebagian dihilangkan, kutipan 40 kata atau 4 baris atau lebih, dan kutipan kurang dari 40 kata atau 4 baris. Nah, semua itu memiliki mekanisme-mekanisme yang tersendiri. Nah, dalam artian ketika kita menulis rujukan itu kita harus melakukan parafrase, enggak kita plek nulis kayak seandainya itu kita rujukannya buku, kita sama banget sama buku itu karena kita menganggap bahwa itu adalah rujukan yang konkret. Nah, sedangkan faktanya kita harus melakukan parafrase untuk hal itu. Nah, ketika itu ada menurut misalnya pendapat dari ahli berserta dengan tahun dan halamannya, itu kita harus sebutkan. Nah, kemudian baru seperti yang sudah disampaikan oleh Dwi Susi bahwa kita harus membuat catatan akhir atau daftar pustaka, karena itu merupakan yang paling sering digunakan ketika menulis, termasuk menulis akademik seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amalia atas tambahan jawabannya. Sangat lengkap ya. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Ataukah sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Jadi tadi sudah ada jawaban dari Dwi Susi, kemudian lebih diperjelas oleh Amalia. Saya kembalikan pada penanya. Bagaimana Nindi, apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Alhamdulillah sudah dapat dipahami moderator. Jadi yang catatan akhir itu perujukan yang banyak dipakai karena lebih sederhana penulisannya. Nah, tadi juga dapat tambahan jawaban dari saudari Amalia bahwa yang sering dipakai di Unila itu daftar pustaka. Sudah paham moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Nindi. Alhamdulillah sudah terjawab untuk 3 penanya pada sesi yang pertama. Namun berhubung waktunya sudah di penghujung, jadi tidak memungkinkan untuk membuka termin kedua. Baik, saya akan akhiri saja ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok penyaji dan teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi dalam presentasi dan diskusi kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kalian. Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih kelompok penyaji.